Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul secara virtual dalam menjalani perkuliahan profesi pendidikan dengan materi pelayanan konseling dan pengembangan diri peserta didik atau siswa. Kemudian salawat beriringan salam kita hadiahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja di sini untuk menghemat waktu. Materi kita hari ini adalah tentang program BK di sekolah yang pertama. Nah, program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi dengan substansi program pelayanan mencakup 4 bidang, pengembangan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung, format kegiatan, sasaran pelayanan, dan volume beban tugas konselor. Nah, jadi dilihat dari jenisnya tersebut, program BK atau bimbingan dan konseling terdiri dari 5 jenis program, yaitu program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Program bimbingan dan konseling ini merupakan sebuah base atau landasan atau dasar bagi seorang guru BK dalam menentukan layanan yang akan diberikan kepada peserta didik, khususnya dalam pengembangan diri. Nah, program pengembangan atau program bimbingan dan konseling ini harusnya dibuat di awal-awal semester, tepatnya semester 1, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketika seorang guru BK akan membuat sebuah program, maka dia harus melakukan need assessment terlebih dahulu terhadap kliennya atau peserta didiknya. Need assessment adalah analisis kebutuhan peserta didik. Konsep analisis di sini adalah melihat, memahami, dan memantau seperti apa kondisi peserta didik. Dilihat dari masalah yang mungkin timbul dari kondisi pribadinya, lingkungan sosialnya, dan segala macamnya. Atau bisa juga lingkungan geografisnya. Nah, jadi need assessment ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui aplikasi instrumentasi tes dan maupun non-tes. Aplikasi instrumentasi merupakan salah satu alat yang terdapat dalam bimbingan dan konseling, yang mana digunakan untuk membantu guru BK dalam menganalisis kondisi-kondisi dari klien atau peserta didik. Aplikasi instrumentasi yang pertama di sini bisa jadi seperti alat ungkap masalah atau AUM. AUM tersebut dalam bimbingan konseling terdiri dari 2, ada AUM umum dan juga PTSDR. AUM merupakan alat ungkap masalah dalam bimbingan dan konseling yang berguna untuk melihat apa saja bentuk permasalahan yang sedang terjadi pada peserta didik. Kemudian bisa jadi menggunakan sosiometri yang bisa menganalisis dan melihat bagaimana kondisi hubungan sosial peserta didik dalam sebuah kelompok atau kelas. Kemudian bisa melakukan wawancara, observasi, dan segala macamnya. Nah, jadi dari aplikasi instrumentasi tersebut, maka bisa dijadikan sebuah landasan bagi seorang konselor dalam menetapkan dan menentukan program-program dan materi apa yang tepat dalam mengentaskan masalah pribadi klien atau masalah klien yang mungkin berhubungan dengan pengembangan diri mereka. Nah, jadi program di sini ada 5, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Kemudian bidang pengembangan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Bidang pengembangan merupakan salah satu bidang atau bidang yang akan dikembangkan oleh guru BK atau konselor ketika membantu klien dalam mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Contoh, ada seorang peserta didik yang belum bisa menentukan apa kegiatan ekstrakurikuler yang akan dia pilih nanti ketika sudah masuk sekolah menengah atas. Nah, jadi di sini seorang guru BK atau konselor dapat melakukan bidang pengembangan atau pengembangan dalam diri klien dengan bisa jadi bidang pengembangan kehidupan pribadinya, baru bisa belajar dan juga karir. Nah, jadi dari berdasarkan kondisi masalah yang sedang dihadapi oleh klien atau peserta didik, maka di sana konselor tahu bidang-bidang mana saja yang harus dikembangkan untuk membantu klien dalam mengentaskan masalahnya. Kemudian jenis layanan kegiatan dalam BK. BK komprehensif terdiri dari 4 layanan, dan diantaranya ada layanan dasar, responsif, peminatan, dan juga dukungan sistem. Nah, jadi di sini layanan dasar ini bisa terdiri dari pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi. Nah, jadi dari awal sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa aplikasi instrumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh guru BK dalam menganalisis masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Nah, jadi yang kedua ada bimbingan kelas